teman-teman psikologi, saya Sandi selaku host yang akan menemani kita pada podcast hari ini. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas hasil komparasi perspektif psikologis. Ada 3 bintang tamu kita yang akan kita datangkan. Yang pertama adalah perspektif biologis, yang kedua adalah perspektif kognitif, yang ketiga adalah perspektif Islam. Mari kita sambut perspektif biologis. Oke, langsung dijelaskan langsung ke pemirsa ya. Jadi yang pertama itu ada perspektif biologis. Perspektif biologis salah satu perspektif yang ada di psikologi, yang mana berfokus pada aspek-aspek biologis pada manusia. Satunya ada sistem endokrin, ada sistem syaraf, kemudian ada genetik, kemudian ada karakter fisik dari manusia itu sendiri. Nah, untuk sistem endokrin itu kan kumpulan sistem yang mana di situ tuh isinya ada kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Nah, mungkin kalian familiar ya, cewek-cewek nih kalau sebelum menstruasi tuh cenderung sensitif, cenderung lebih emosional. Itu juga karena pengaruh hormon itu sendiri. Ini kan seperti yang tadi dibicarakan ya kan, perspektif biologis itu fokusnya pada aspek-aspek biologis manusia, sehingga aspek-aspek biologis manusia tersebut itu akan memengaruhi perilaku-perilaku kita, seperti yang contohnya tadi PMS, seperti itu. Kemudian terkait genetik tadi, itu bisa ya kayak penyakit mental itu tuh bisa dicek kayak ini kira-kira orang ini ada nggak ya di keluarganya yang memiliki riwayat penyakit mental tertentu. Nah, itu tuh bisa diselidiki lewat perspektif biologis ini kayak gitu. Kalau kelebihan dari perspektif biologis ini seperti apa ya? Nah, jadi untuk kelebihan dari perspektif biologis itu sendiri, perspektif biologis itu sifatnya scientific, empirik. Jadi bisa, kalau misalnya ada orang nih kayak buktinya apa? Nah, perspektif biologis dalam psikologis ini bisa membuktikan itu. Jadi kayak misalnya ada keabnormalitasan pada seseorang yang mungkin orang lain akan berpikir itu paling cuma gangguan dari jin aja gitu. Nah, perspektif biologis itu bisa meluruskan itu gitu, bisa dicek secara biologis, terukur, objektif, dan bersifat empirik itu tadi. Nah, itu pun juga bisa ngecek tadi ya, sebelumnya udah diterangkan tadi apa, seperti mengecek potensi seseorang itu punya gangguan abnormal mentalnya itu karena ada risiko, karena dia mewarisi risiko gangguan tersebut di keluarganya. Itu bisa dicek secara perspektif biologis, dengan perspektif biologis seperti itu. Jadi kalau ditanya kelebihannya apa ya, itu sih karena perspektif biologis itu bersifat empiris, scientific, jadi bisa dicek bukti dan ini loh kayak ditunjukkan ke orang, ini loh scientific, secara sains tuh gini, masuk secara logis, secara masuk akal tuh kayak gini. Kan banyak ya orang-orang yang mungkin kayak seperti yang tadi disebutkan, kayak masih meyakini kalau penyakit-penyakit mental ini tuh kayak itu tuh kamu kurang iman aja, itu karena gangguan jin aja gitu. Nah, dengan perspektif ini, perspektif biologis ini bisa dicek kebenarannya secara logika tuh, secara logis tuh kayak gitu. Jadi ya itu kelebihannya. Oke, itu tadi kelebihannya ya Kak. Kalau kekurangannya apa ya Kak? Hai, aku juga perspektif biologis. Beda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari perspektif biologis. Jadi perspektif biologis sendiri memiliki beberapa kekurangan yang sebenarnya sangat berperan dalam membentuk perilaku. Selain itu, perspektif ini juga sering menghadapi kesulitan dalam menentukan arah sebab akibat, karena tidak selalu jelas apakah perubahan biologi merupakan penyebab atau justru akibat dari suatu gangguan. Kalau pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari gimana ya Kak? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian perspektif biologis dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip-prinsip biologis terwujud dalam keseharian kita bisa terlihat dari proses pengambilan keputusan. Selain itu juga bisa pembentukan watak serta perasaan. Pilihan tindakan yang kita ambil tidak hanya dibentuk oleh apa yang pernah kita alami, melainkan juga oleh komponen biologis serta cara kerja otak, jaringan saraf, dan bakat bawaan untuk bereaksi secara emosional pada hal tertentu. Selain itu, ditambah lagi oleh hormon dan unsur keturunan turut membentuk pandangan hidup dan perasaan seseorang, yang kemudian menentukan kecenderungan khusus di dalam diri. Mengerti pengaruh biologis ini membantu kita melihat mengapa orang bisa punya reaksi berbeda saat menghadapi kondisi serupa, dan bagaimana pola perilaku tertentu dapat mengalir dari orang tua ke anak-anaknya.
Oke, terima kasih kakak perspektif biologis. Oke, langsung aja kita mulai dengan kekurangan dari perspektif kognitif. Adapun kelemahan dari teori kognitif ini yaitu mempunyai beberapa kelemahan. Penerapannya tidak selalu cocok di semua tingkat sekolah, khususnya di jenjang yang lebih tinggi karena ide seperti kecerdasan masih agak kurang. Teori kognitif lebih memperhatikan daya ingat murid, sehingga kadang berasumsi daya ingat semua murid itu sama aja. Selain itu, cara belajar siswa yang eksploratif atau cara mereka mengembangkan ilmu dengan berbagai cara sering terabaikan. Jika guru cuma mengandalkan cara kognitif, murid mungkin kurang menangkap pelajaran, apalagi di sekolah kejuruan. Mengandalkan kognitif saja bisa menghambat kegiatan praktik atau materi. Maka dari itu, saat memakai metode kognitif, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana siswa bisa mengolah materi yang sudah mereka dapatkan. Selanjutnya apa nih kak? Kelebihan dan pengaplikasian dari teori perspektif kognitif. Aku juga kognitif. Berbeda. Perspektif kognitif menjelaskan bagaimana cara seseorang mengolah data dan mengerti peristiwa memengaruhi perasaan serta tindakan yang muncul. Dalam keseharian, ide ini terlihat saat kita menggunakan teknik penilaian ulang saat menghadapi tekanan atau kesedihan, yaitu dengan melihat situasi dari sisi yang lebih baik supaya dampak emosi buruknya berkurang. Dalam dunia belajar mengajar, pandangan kognitif diaplikasikan lewat pembuatan kiat berpikir tentang proses berpikir sendiri, termasuk perencanaan dan peninjauan cara belajar. Pada ranah pekerjaan, teori ini membantu orang memperbaiki kecakapan, memecahkan persoalan, dan mengambil pilihan yang lebih logis. Intinya, teori kognitif memberikan wawasan mendalam tentang kerja, pikiran, serta menawarkan cara nyata untuk meningkatkan rasa senang, hasil belajar, dan kinerja secara umum. Oke, terima kasih kakak perspektif kognitif. Mari kita sambut bintang tamu kita dari perspektif Islam. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama adalah kelebihan dari perspektif Islam. Terdapat 3 alasan penting untuk relevansi perspektif Islam terhadap manusia. Pertama, Islam menawarkan kerangka pemahaman unik tentang eksistensi manusia. Kedua, terjadi pergeseran paradigma dalam kajian psikologi kontemporer yang mengarah pada pemahaman holistik tentang manusia. Terakhir, psikologi barat memiliki berbagai krisis konseptual. Selanjutnya apa nih kak kekurangan dari perspektif Islam? Perspektif Islam mempunyai keterbatasan, yaitu terlalu kagum pada perspektif psikologi barat modern yang memunculkan adanya usaha untuk menyamakan konsep Islam dengan konsep psikologi barat modern. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak perspektif Islam. Oke, terima kasih kepada 3 bintang tamu yang telah mengisi acara hari ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan dari 3 perspektif tersebut. 3 sudut pandang ini saling mengisi. Biologi memberi landasan fisik, kognitif menerangkan proses berpikir, dan Islam memberikan penegasan etika serta batin, sehingga mengerti perilaku manusia jadi lebih utuh, meliputi sisi fisik, mental, dan spiritual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.